Awal bulan ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan pemangkasan anggaran di berbagai kementerian dan lembaga dengan alasan efisiensi belanja negara. Saya sangat mendukung pemangkasan jika memang tujuannya adalah efisiensi, penghematan, dan mencegah pemborosan. Itu kebijakan yang masuk akal dan layak untuk dijalankan. Sudah seharusnya pemerintah memangkas belanja yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat, seperti perjalanan dinas yang berlebihan, acara-acara seremonial, dan pengadaan barang dan jasa yang tidak transparan. Hanya saja, mungkin kebijakan pemangkasan kali ini terasa terlalu drastis, sehingga lalu kabinet dibentuk dengan membengkaknya jumlah menteri, wakil menteri, dan pejabat setingkat menteri. Para pengamat menyebut ini kabinet hasil kompromi politik. Tidak selalu salah, tapi presiden yang membutuhkan dukungan politik yang kuat di parlemen dan di berbagai lini pemerintahan barangkali memang memerlukan itu. Penambahan kementerian adalah cara untuk mengakomodasi kepentingan partai-partai dan memastikan stabilitas politik. Dari sudut pandang kebijakan, narasi tentang efisiensi ini jelas kontradiktif dengan langkah-langkah sebelumnya. Jika sejak awal pemerintah menginginkan efisiensi, yang dilakukan seharusnya adalah perampingan birokrasi, penghapusan lembaga-lembaga yang fungsinya tumpang tindih, dan optimalisasi sumber daya. Namun, kabinet sudah terlanjur besar, dan itu berarti birokrasi juga akan membesar. Dan akan diikuti dengan biaya administrasi negara yang membesar pula. Pada saat yang sama, pemerintah memiliki program prioritas yang membutuhkan biaya sangat besar. Maka, anggaran untuk menjalankannya diambilkan dari pemangkasan di berbagai kementerian, juga termasuk lembaga, dan juga dari dana transfer ke daerah. Kementerian lembaga negara yang tidak terkena pemangkasan, di antaranya ada Kementerian Pertahanan, Kepolisian, BIN, ada Kejaksaan Agung, DPR, dan MPR. Ini membuat orang menjadi berpikir bahwa pemangkasan lebih ditujukan pada sektor-sektor yang dianggap tidak menjadi prioritas politik. Maka, jika istilah efisiensi tetap digunakan, kita bisa mengatakan bahwa yang dilakukan oleh pemerintah adalah efisiensi dengan kalkulasi politik. Sektor yang lebih bersifat layanan publik dan terkena dampaknya, seperti contoh di atas BMKG, lalu ada infrastruktur, dan mungkin bisa jadi sektor pendidikan, kesehatan, atau layanan publik di daerah-daerah. Sementara sektor-sektor yang berkaitan dengan stabilitas politik, keamanan, dan hukum tidak tersentuh pemangkasan. Pilihan tentang pos-pos mana yang harus dipangkas dan mana yang tidak diutak-atik, ini tentu saja rawan terhadap kritik, dan hari ini publik memberikan catatan itu. Dalam hal ini, pemerintah terlihat lebih condong pada kepentingan politik dan pengamanan kekuasaan ketimbang efisiensi struktural yang sesungguhnya harus dilakukan. Suara-suara kritis bermunculan, dan sepekan kemudian, Presiden meminta efisiensi anggaran itu direkonstruksi. Akhirnya, pemangkasan berlaku pada hampir semua kementerian lembaga. Teman-teman sekalian, ada 3 pertanyaan yang patut kita ajukan kepada pemerintah dalam konteks kebijakan pemangkasan ini. Yang pertama, apakah kebijakan ini cukup rasional dan bukan sekedar reaksi spontan? Pertanyaan kedua, apakah kebijakan ini adil dalam membebankan pengorbanan? Dan yang ketiga adalah, apakah kebijakan ini cukup melindungi rakyat dari penderitaan yang tidak perlu? 3 pertanyaan itu patut diajukan, sebab negara ada demi menciptakan keteraturan dan kesejahteraan. Jika pemangkasan anggaran mengorbankan fungsi negara, itu berarti pemerintah gagal dalam menata urusan publik. Berpegang pada 3 pertanyaan tersebut, saya berpikir kebijakan efisiensi seharusnya dijalankan dengan mempertimbangkan alasan-alasan mendasar. Ada beberapa catatan yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, mengurangi pemborosan. Ini bisa dilakukan dengan memangkas anggaran yang tidak berdampak pada kesejahteraan rakyat, seperti yang tadi kita spill di atas, perjalanan dinas, acara-acara seremonial, dan birokrasi yang membesar serta berbelit-belit. Yang kedua, memperkuat layanan publik.
pemerintah harus memastikan bahwa sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan mitigasi bencana tetap harus terjaga. Saya menekankan mitigasi bencana karena negara kita berada di wilayah cincin api Pasifik atau orang menyebut sebagai laboratorium bencana yang rawan gempa, tsunami, dan bencana hidrometeorologi seperti badai dan banjir. Jika akurasi prediksi cuaca dan bencana menurun, risiko korban jiwa dan kerugian ekonomi akibat bencana akan bisa meningkat. Yang ketiga, menata ulang birokrasi. Ini bisa dilakukan dengan penggabungan atau restrukturisasi lembaga yang tumpang tindih, bukan menambah kementerian baru. Yang keempat, meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran, yaitu dengan membuat laporan belanja pemerintah yang lebih terbuka untuk publik. Dengan demikian, masyarakat akan bisa melihat kemana anggaran dialihkan dan siapa kemudian yang diuntungkan. Dan inilah bagian dari transparansi dan akuntabilitas itu. Yang kelima adalah penerapan sistem anggaran yang berbasis kinerja. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus memiliki indikator hasil yang jelas. Evaluasi pemangkasan baru dilakukan jika suatu lembaga atau kementerian terbukti tidak efektif dalam menggunakan anggaran. Dengan cara ini, sektor-sektor yang terdampak bisa lebih mudah beradaptasi tanpa harus mengalami shock yang berlebihan dan di semua lini. Kebijakan fiskal yang drastis memang seringkali bisa lebih merusak ketimbang menguntungkan, dan yang pasti sangat meresahkan. Dua lembaga penyiaran publik kita seperti RRI dan TVRI merespon kebijakan tersebut secara langsung dengan rencana pemutusan hubungan kerja terhadap sejumlah karyawan mereka. Dan berita itu muncul di medsos. Di kampus-kampus, para dosen khawatir terhadap nasib tunjangan kinerja mereka dan para orang tua mahasiswa cemas terhadap naiknya uang kuliah. Itu pun muncul respon di masyarakat. Dari NTB, sudah ada kabar bahwa RSUD Kota Mataram terpaksa membatalkan rencana pengadaan alat kesehatan senilai kurang lebih 30 miliar yang dimaksudkan untuk melengkapi peralatan ruang operasi. Mungkin hal-hal serupa akan diikuti di tempat yang lain. PHK di RRI dan TVRI dianulir setelah keputusan tersebut menjadi pembicaraan umum dan rapatlah mereka dengan DPR RI. Dosen-dosen dan orang tua mahasiswa juga ditenangkan dengan janji bahwa tunjangan kinerja, beasiswa, dan uang kuliah tidak akan terkena dampak efisiensi. Ini saya kira bisa meyakinkan. Tapi bagaimana dengan penundaan fasilitas kesehatan di rumah sakit dan puskesmas di daerah-daerah? Kualitas layanan medis akan merosot bagi masyarakat jika di daerah-daerah itu terjadi hal demikian. Bagaimana dengan usaha-usaha swasta kecil yang terdampak dan terpaksa harus melakukan PHK atau bahkan gulung tikar? Pemerintah tidak mungkin menganulir jika hal itu terjadi pada usaha-usaha swasta. Artinya, jumlah pengangguran berpotensi meningkat secara signifikan. Masih ada banyak lagi dan terjadi di semua sektor karena efek domino dari kebijakan tersebut. Maka saya berpikir akan lebih baik jika pemerintah melakukan kebijakan pemangkasan ini secara bertahap. Urun rembuk ini. Misalnya, tahun pertama evaluasi program-program boros dan pemangkasan terhadap pengeluaran non-prioritas. Tahun kedua, reformasi birokrasi untuk menekan anggaran administratif tanpa mengurangi layanan publik. Lalu naik lagi pada tahun ketiga, optimalisasi anggaran untuk program yang berdampak langsung kepada masyarakat. Tapi memang tampaknya pemerintah tidak punya banyak waktu untuk menjalankan efisiensi secara lebih terencana. Sehingga yang terjadi adalah reaksi yang bersifat spontan dan barangkali pertimbangannya kurang mendalam sehingga efek domino dan pukulannya terhadap warga begitu terasa. Ketika warga melemah, maka yang terjadi bukanlah efisiensi, melainkan redistribusi kekuasaan dan kepentingan. Dan risiko terburuk dari redistribusi kekuasaan dan kepentingan itu adalah jika itu terjadi, akan kita tanggung dalam bentuk penurunan kualitas layanan publik, pemusatan sumber daya pada segelintir elit politik dan ekonomi, potensi penyalahgunaan kekuasaan, dan pada ujungnya adalah ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Inilah respon mahasiswa yang terjadi hari ini di beberapa kota. Mana yang mau direalisasikan? Program apa yang mau direalisasikan? Pendidikan gratis dari tahun 2002. Otsus, mana ada yang merasa gratis pendidikan gratis? Tidak ada. Pendidikan gratis tidak ada. Baru mau
Ngapain teman-teman merasa? Janganlah kita menangis terus. Dari kita punya tempat mereka ambil, mereka bawa. Kita hanya dikasih sampah. Dari Selayar sampai besar ini, saya baru dengar kalau hari ini ada makanan gratis. Di Wamena buktinya sampah makanan uang. Sampah saja saya beli. Makanan uang, sampah saja saya beli. Dari teman-teman, bapak-bapak yang terhormat, pada intinya kami tolak makanan gratis, kami tolak. Sekolah gratis atau makan gratis? Sekolah gratis atau makanan gratis? Maka yang disebut efisiensi oleh pemerintah tidak lain adalah efisiensi semu. Dan segala sesuatu yang semu biasanya akan berpotensi merusak dalam jangka yang panjang. Dalam efisiensi semu, birokrasi akan tambah gemuk dan boros yang berkurang hanya pada pemenuhan terhadap hak-hak rakyat. Saya tentu saja tidak berharap hal buruk akan terjadi. Kita semua mencintai negara ini sebagaimana teman-teman sekalian mencintainya. Karena itu, kita semua merasa harus mengingatkan bahwa pemotongan anggaran yang menekan rakyat kecil sambil melindungi elit itu bukan kebijakan ekonomi. Itu bentuk lain dari cara untuk membuat rakyat tetap lemah dan patuh. Dan itu tentu saja bukan kita yang harapkan. Mari kita berdoa dan berjuang bersama agar negeri ini lebih baik. Dari yang diutarakan Bung Ganjar Pranowo memang benar adanya tentang penghematan APBN yang kian membengkak, yang justru salah sasaran, misalkan bansos dengan banyaknya kasus salah eksekusi untuk rakyat miskin, di mana data-data yang digunakan ternyata banyak yang meleset, data ganda, atau bahkan tentang proyek IKN yang akhirnya mangkrak dan tidak mungkin, dan bahkan itu hampir sulit untuk diwujudkan karena banyaknya APBN yang diperlukan untuk membangun proyek tersebut. Dan bahkan proyek Prabowo Subianto pun mempunyai banyak budget yang harus dikeluarkan. Misalkan makan gratis yang harus dikeluarkan setiap hari. Dan seandainya evaluasi ini dilakukan, mungkin paling tidak pengeluaran APBN itu bisa dihemat untuk kepentingan yang lebih layak atau lebih terarah. Masukan dari Bung Ganjar memang sedikit menyindir atau bahkan menusuk dari mantan Presiden Jokowi, di mana anggaran APBN yang kian membengkak, tapi justru tidak mendapatkan hasil yang maksimal dari proyek-proyek yang bahkan tidak terpenuhi, dan janji-janji beliau yang bahkan tidak terrealisasi, seperti ekonomi meroket, mobil-mobil SMK, bahkan IKN yang terancam mangkrak. Sekian video kali ini, semoga dapat menambah ilmu pengetahuan politik untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.